Kalau dibaca-baca makalahnya, jadi kalau diterapkan dalam konteks kelembagaan di Indonesia, kriterianya ini ada beberapa yang tidak masuk. Seperti misalnya tidak mengambil hukum selain syarat Islam gitu ya. Nah, rata-rata kan di Indonesia ini ya lembaga Islam itu sangat moderat. Dia tidak bisa terpisah antara keislaman dan kebangsaan. Itu yang menjadi ciri khas negara kita sampai sekarang. Selalu menggandengkan itu dua hal, di mana Islam bisa dijalankan dalam konteks tertentu ya. Jadi tidak memaksakan. Kemudian makalah ini juga didukung sekian ayat-ayat ya yang bicara tentang misalnya jangan mengambil hukum selain hukum Allah. Itu kan secara tekstual, ya. Tidak menyeluruh gitu. Jadi kalau ayat Quran itu dipandang secara tekstual, maka kita keliru memahami ya. Karena ada konteksnya, apa sebabnya seperti itu dan dalam kondisi apa gitu ya. Kalau situasi keindonesiaan, kira-kira ayat ini bagaimana cara memahaminya gitu. Misalnya dalam Al-Quran jelas kan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hukumnya potong tangan. Nah kalau dibaca Al-Quran itu secara tekstual, maka semua yang pernah mencuri di sini harus dipotong tangannya. Nah, tapi kan harus ada penjelasan lebih mendetail mengapa ayat itu turun dan kondisi apa. Gitu ya. Salah satu hal yang mendukung potong tangan itu ketika, kata Pak Surahman, ketika suatu negara itu sudah mengalami kesejahteraan yang luar biasa sehingga masih ada pencurinya, maka itu yang berhak dipotong tangannya. Sepanjang satu bangsa itu, satu negara itu masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang dirampas haknya, maka ayat ini tidak bisa diberlakukan secara tekstual. Nah, Indonesia belum masuk ke area itu. Mungkin satu-satunya kondisi yang masuk di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz, bulognya itu atau penyimpanan sembakonya itu untuk disisarakan ke masyarakat itu membusuk sampai dibakar semua karena satu orang pun tidak ada yang mau menerima. Mengapa? Karena semuanya sudah sejahtera aja. Dia tidak masuk dalam bagian yang golongan orang yang bisa menerima zakat, menerima infak, dia nggak masuk itu. Karena semuanya diberdayakan masyarakatnya dan sejahtera. Nah, kalau kondisi sejahtera begitu masih ada yang mencuri, itulah orang yang harus dihukum, potong tangan. Tapi kalau Indonesia kita, dia di sekeliling Anda itu banyak orang yang terlantar, fakir miskin, orang yang tidak dipedulikan, orang yang tertindas, haknya diambil, ya kan? Aturan yang tidak memihak kepada dia, sistem yang tidak memihak. Kita sangat hati-hati dalam memahami ayat Al-Quran itu. Maka harus membaca teksnya dan konteksnya. Oke. Kemudian Islam ini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama Islam sebagai agama dan Islam sebagai ajaran. Nah, dari karakteristik 10 karakteristik organisasi Islam dipaparkan di sini, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam Islam itu ya. Nah, padahal kan masalah yang paling pokok tadi itu adalah sumber daya manusianya yang kurang tuh. Nah, sumber daya manusia yang kurang ini bisa disiasati sejak kecil, terutama dari SD. Bayangkan, saya pernah mendapatkan mata pelajaran waktu SD ya, nggak tahu kalian dapat apa enggak, bahwa hanya yang satu-satunya agama yang benar adalah Islam, dan agama yang lain itu menjijikan tuh. Bayangkan ya, dan agama yang lain ternyata diteliti, agama lain pun juga ajarannya begitu. Nah, permasalahan berarti kita salah dalam mendoktrin generasi kita karena terlalu mendahulukan namanya fikih, terlalu mendahulukan syariat di masa kecil. Kita mengabaikan etika. Ya. Ini yang paling masalah. Kita mengabaikan persaudaraan sesama manusia sebagai anak cucu Adam. Mestinya kan ini yang harus ditanamkan sejak dini dulu. Belakangan nanti masalah syariatnya. Kalau kemanusiaannya sudah ditanam secara baik, gitu kan, bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama dan kita dari keturunan yang sama, Nabi Adam, gitu kan? Ya ayuhan nas, itu kan wahai manusia itu. Ya ayuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Itu kan surah An-Nisa ayat 1. Berarti ada persaudaraan sesama manusia. Tapi kan dari fikih, dari TK, PAUD, TK, SD, kita selalu disuguhkan adalah fikih. Ya. Seolah-olah Islam itu hanya bicara fikih. Padahal Islam ini bicara akidah, ada muamalah, gitu ya, ada politik, siasah. Gitu. Islam itu luas sekali, pendekatannya sangat luas. Nah, kita kekurangan sumber daya manusia pada semua aspek kecuali fikih. Gitu.
pandangan kita di Islam Indonesia yang mayoritas seolah-olah Islam itu adalah fikih. Ya. Kunut tidak kunut itu persoalan fikih. Kita dari dulu sampai sekarang nggak selesai. Padahal masih banyak aspek lain, ada aspek sosiologis, aspek seni, aspek muamalah, politik itu. Mengapa partai politik Islam tidak pernah menang sampai sekarang? Itu kan mesti pertanyaan besar itu. Nah, itu kan nanti dijelaskan di pemateri selanjutnya, atau mungkin kedua pemateri selanjutnya akan bicara tentang partai Islam gitu. Anda kan aneh itu kan. Jadi kita mayoritas Islam, partai Islam ada, tapi partai Islam itu nggak pernah menang. Di DPR saja yang bisa memberikan keputusan itu kita kalah itu. Paling yang urutan ke-5 dan 7-8 itu. Urutan ke-5 PKB, yang satu di PDI, ya, kemudian apa lagi itu? Yang biasanya Golkar, Gerindra, nah, Nasdem, nah, baru PKB. Nah, setelah PKB Demokrat, setelah Demokrat baru turun ke partai Islam lainnya. Dibagilah P3, ya kan? PKS dan kita sangat tertinggal sekali itu. Nah, jadi sumber daya manusia itu harus dari sejak kecil diberikan pemahaman kepada. Maka itulah fungsinya ada metodologi studi Islam. Nah, metode studi Islam ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa memahami Islam itu sangat luar biasa dan sangat dalam sekali dan sangat banyak alirannya. Maksudnya bukan aliran fikihnya ya, tapi ajaran Islam itu sangat banyak. Bukan hanya persoalan syariah Islam gitu ya. Itu ada yang lainnya juga, ada akidah, terutama yang akhlak. Oke. Dan kalau Islam sebagai ajaran ya, ini dua tadi. Islam sebagai ajaran itu yang kurang diperkenalkan, bahwa Islam sebagai ajaran semua nabi membawa ajaran yang sama, ketauhidan, kemanusiaan. Ya. Kemudian mengelola alam semesta sebagai khalifah fil ardh, manusia di muka bumi. Ini sebagai ajaran. Tapi kalau Islam sebagai agama, disinilah kita terkotak-kotakan. Ada NU, ada Muhammadiyah, itu kan, ada Masyumi, macam-macam. Oke. Ada kementerian ini, ada lembaga ini. Itu namanya Islam sebagai agama. Nah, Islam yang selama ini kita pahami itu adalah Islam NU, Islam Muhammadiyah. Kita sangat dangkal terhadap ajaran kita sendiri. Karena kenapa? Kita menggadaikan kemampuan dan pemikiran Islam kita. Kita menggadaikan ajaran Islam kita kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai. Kalau kiai udah bilang begitu ya udah deh, kita nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Itu artinya kita adalah Islam yang menggadaikan ajaran Islam kita kepada orang tertentu. Itu yang menjadi masalah. Mungkin besok-besok Anda nggak bisa masuk surga karena sudah digadaikan ke kiainya itu. Kenapa? Karena kita nggak belajar sendiri ajaran kita. Ya kita sudah menggadaikan itu. Tuhan Anda komplain, Tuhan kenapa aku masuk neraka, atau perbatasannya neraka surga, kenapa aku nggak bisa masuk surga? Nah, kamu selama di dunia nggak pernah belajar Islam gitu. Kamu itu mengerjakan Islam itu hanya karena dari kata orang itu. Orang yang lain yang membaca, orang lain yang mencari itu, tapi kamu nggak membaca, nggak belajar tuh. Kalau ditanya kenapa kamu begini, oh NU begitu, Muhammadiyah begitu, nah, berarti itu adalah ajaran Muhammadiyah gitu, ajaran NU. Nah ini SDM kita tentang Islam sebagai ajaran sangat kurangnya. Tapi Islam sebagai lembaga kita sudah sangat banyak. Itu yang menjadi tambahan selama ini bahwa